wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yaqdhifu idza syaa fi qulubil muridin law'atal iradah fayuz'ijuhu ila suluki sabilis sa'adah allati hiyal imanu wal ibadah wa mahwu kulli rasmin wa adah. Summa alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih. Arsalahu basyiran wa naziran wa da'iyan ilallahi wa sirajan munira. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa qudwatina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa ashabihil kiram wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pujian dan rasa syukur yang tak terhingga seluas lautan samudra, menembus langit luar angkasa yang kita tidak ketahui sampai mana ujungnya. Beliaulah yang menciptakan seluruh alam semesta, 7 lapis langit yang berdiri kokoh dan tinggi tak bertiang. Beliaulah yang bersifat maha pengasih lagi maha penyayang, yang tak pilih kasih lagi tak pilih sayang, yaitu Tuhan seluruh alam semesta, Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. Salawat berbingkaikan salam tak pernah lupa kita selalu haturkan kepada keharibaan junjungan kita, pimpinan kita, pedoman kita, qudwah kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta untuk keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Kemudian yang saya hormati lagi saya muliakan guru pengawas kegiatan kita pada malam hari ini, yakni Guru Kokoh Nugraha Ramdana, dan juga Guru Ahmad Maulana Yusuf. Kemudian yang saya segani segenap seluruh kakak kelas saya dari kelas 3 aliyah, 2 aliyah sampai kepada kelas 1 aliyah. Kemudian yang saya sayangi lagi saya cintai adik-adik kelas saya, kelas 1 sanawiyah dan juga kelas 2 sanawiyah. Kemudian yang saya sayangi pula seluruh teman-teman seangkatan saya, yaitu kelas 3 sanawiyah. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan curahan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Duduknya saya di sini bertugas selaku MC pembawa susunan-susunan kegiatan kita pada malam hari ini, yang terdiri dari 5 kegiatan. Yang pertama yakni pembacaan basmalah bersama-sama. Yang kedua yakni pembacaan ungkayan-ungkayan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga yakni latihan muhadarah. Yang keempat pembacaan doa. Yang kelima membaca hamdalah sekaligus penutup. Langsung saja kita mulai kepada kegiatan kita yang pertama, yaitu pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa kita mulai dengan membaca bismillahirrahmanirrahim? Karena kan mengikuti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, kullu amrin zibalin la yubra'u fihi bismillah fahuwa abtar aw aqta, atau lain sebagainya, yang artinya setiap perkara yang penting, maksudnya dianggap penting di dalam syariat agama Islam, jika tidak dimulai dengan membaca bismillah pada perkara tersebut, maka yaitu abtar au aqta. Maksudnya itu naqisul barakah, sedikit barakah.
Maka oleh karena itu kita mulai kegiatan kita pada malam hari ini dengan membaca basmalah. Kiranya agar kegiatan kita pada malam hari ini membanyakan berkah dan terhindar dari sedikitnya berkah. Kemudian langsung saja kepada sesi kegiatan kita yang kedua, yaitu pembacaan ungkayan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan santri kelas 3 Sanawiyah Pondok Pesantren Nurul Mustafa Al-Husaini kepada Ananda Daud Ahmad Ramadan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allamahu sadidul quwa zumiratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la. Summa dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna fa'auha ila abdihi man kazabal fuadu ma ra'a afatumarunahu ala ma yara. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada qari kita Ananda Daud Ahmad Ramadan yang telah membacakan ungkayan ayat suci Al-Quran yang Masya Allah indah sekali. Mudah-mudahan pembaca sekaligus mendengar berkat bacaan ayat-ayat Al-Quran tadi selalu diberikan barakah, fadilah sekaligus rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian lanjut kepada sesi kegiatan kita yang ketiga, yakni latihan muhadarah yang akan dibawakan 3 orang santri yang masing-masing santri mewakilkan dari kelas sanawiyah. Langsung saja kita panggil
kepada perwakilan dari kelas 1 Sanawiyah, kepada Ananda Rizky Kurniawan, waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat kembali berkumpul di masjid yang mulia ini. Salawat serta salam tidak lupa juga kita curahkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Yang ulun hormati dan ulun muliakan Guru Koko Nugraha Ramdana dan Guru Ahmad Maulana Yusuf, serta santri-santri Nurul Mustafa Al-Husaini dari seangkatan ulun dan kakak-kakak kelas ulun. Berdirinya ulun di sini hendak berceramah singkat tentang adab makan dan minum. Telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, "Kulu washrabu min rizqillahi wala ta'sau fil ardi mufsidin." Artinya, makanlah dan minumlah kalian dengan dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Rezeki Allah Ta'ala itu seperti sumbangan yang disumbangkan oleh donatur kita. Dan janganlah kalian janganlah kalian mengerjakan perbuatan yang durhaka seperti melawan orang tua, mengolok-olok teman, menghina-hina teman, dan lain-lainnya. Kesimpulannya, makan dan minumlah kalian dari rezeki Allah Subhanahu wa taala
Dan janganlah kalian memakai tangan kiri, karena itu adalah sifat syaitan. Segitu saja ceramah dari ulun. Jika ada salah kata, tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ananda Rizky Kurniawan yang telah menyampaikan tentang adab-adab untuk para santri. Mudah-mudahan kita semua yang mendengar dapat mengamalkan dan menerapkan apa yang telah disampaikan beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian lanjut kepada penceramah yang kedua yang akan diwakilkan santri kelas 2 Sanawiyah Pondok Pesantren Nurul Mustafa Al Husaini kepada Ananda Andika Rafabia Daniel. Waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustaz Ahmad Maulana Yusuf wal Ustaz Kokoh Nugraha Ramdana. Segala puji dan syukur telah kita haturkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini. Salawat beserta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ulun hormati dan yang ulun muliakan Guru Ahmad Maulana Yusuf dan Guru Kokoh Nugraha Ramdana beserta para santri-santri Ponpes Nurul Mustafa Al Husaini. Berdirinya ulun di sini hendak berceramah singkat tentang sifat munafik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina fid darakil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Dan artinya wallahu alam. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan neraka yang paling bawah dan kamu tidak akan mendapatkan sedikit pertolongan pun bagi mereka. Di dalam ayat tersebut dijelaskan bahwasanya orang-orang munafik itu akan ditempatkan di neraka yang paling bawah. Maksudnya neraka jahanam. Dan mereka di sana akan disiksa. Kemudian mereka meminta tolong kepada Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala tidak akan menolong mereka sedikit pun. Dan sekarang ulun hendak bertakun. Bahwa nikam tahulah kayak apa sifat munafik itu. Jadi kayak ini. Sifat munafik itu bagaikan orang yang bermuka dua. Ibaratnya di hadapan baik dan di belakang buruk. Contoh, ada orang ini kada hendak disebutkan namanya. Inya memadahi kawannya, kita nih kada boleh berpacaran, kita nih kada boleh bepecean lawan bebinian. Tetapi segalinya inya pas kawannya kadada, inya berpacaran dan inya bepecean lawan bebinian.
Syukur alhamdulillah di pondok kita ini insya Allah kada ada orang luar itu orang luar lawan orang sini. Lanjut. Dan orang-orang munafik ini ketika buahnya sudah mati, kena muhanya pajangan hilang. Yang awalnya putih jadi hilang. Karena inya munafik. Lanjut. Dan amunnya buan pion hendak tahu apa bedanya antara orang-orang munafik dan orang-orang kafir? Biar orang kasih tahu. Jadi kayak ini. Orang-orang munafik itu inya tuh sudahlah Islam, tahu hukum-hukum Allah Ta'ala, tapi inya masih bermaksiat. Sedangkan orang-orang kafir inya kada tahu hukum Allah Ta'ala dan inya kada Islam. Jadi menurut ulun wajar inya melanggar. Dan mun buan pian hendak tahu pulang baik burukan yang mana antara orang-orang kafir dan munafik, itu sudah pasti orang-orang munafik. Kesimpulannya, jangan sampai ada di dalam diri kita ini sifat munafik, karena itu adalah sifat yang dibenci Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ananda Andika Rafebian Daniel apa yang telah disampaikan beliau tentang sifat-sifat munafik. Mudah-mudahan kita terlindung dari berbagai sifat-sifat munafik ini. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian lanjut kepada penceramah selanjutnya yang diwakilkan dari santri kelas 3 Sanawiyah Pondok Pesantren Nurul Mustafa Al-Husaini kepada Ananda Ahmad Badri Dwi Arianto. Waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Dengan memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang mulia ini. Salawat serta salam yang tak lupa kita curahkan atas junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, pada sahabat-sahabat beliau dan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Yang ulun hormati dan ulun muliai Guru Kokoh Nugraha Ramdana, dan tak lupa pula yang ulun hormati dan ulun muliai guru-guru yang tidak dapat berhadir pada malam hari ini. Berdirinya saya di sini, saya akan berceramah tentang keutamaan Al-Quran. Salah satu ibadah yang paling besar dan utama serta pendekatan diri yang paling agung dan ketaatan yang paling mulia adalah membaca Al-Quran. Karena dengan membaca Al-Quran itu dapat menghasilkan pahala yang besar
pahala yang besar dan berlimpah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalu ibadati ummati qiraatul Qur'an." Paling utama ibadah umat, apa ujar Nabi? Paling utama ibadah umatku adalah membaca Al-Qur'an. Ada suatu riwayat Sayyidina Ali karramallahu wajhah berkata tentang keutamaan atau fadilah-fadilah membaca Al-Qur'an. Apa ujar Sidin? Barang siapa yang membaca Al-Qur'an di waktu berdiri dan dalam keadaan sholat, maka setiap huruf yang dia baca itu mendapatkan 100 kebaikan. Dan siapa yang membaca di waktu duduk dan dalam keadaan sholat, maka setiap huruf yang dia baca itu mendapatkan 50 kebaikan. Dan siapa yang membaca di luar waktu sholat, maksudnya tuh kayak kita di asrama, di teras masjid kah, di manakah, dalam keadaan berwudu atau bersuci, maka setiap huruf yang dia baca itu mendapatkan 25 kebaikan. Dan siapa yang membaca di waktu dalam keadaan tanpa berwudu, tanpa bersuci, itu mendapatkan 10 kebaikan. Maka yang dari ulun sampaikan, ulun berharap kita bisa mempelajari dan memperbagusi bacaan Al-Qur'an selama kita masih hidup, dengan harapan semoga kita kayak golongan orang-orang yang disabdakan Nabi. Apa sabdanya Nabi? Khairukum man ta'allama wa alamahu. Artinya sebaik-baik kalian adalah orang yang membaca Al-Qur'an dan mengajarkannya. Mudah-mudahan kita beruntung kawa mengamalkan amalan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Kesimpulannya adalah keutamaan dan fadilah-fadilah bacaan dalam membaca Al-Qur'an yang ulun sebutkan tadi, semoga kawa diamalkan. Cukup sampai sini ceramah saya.
kurang lebihnya ulun salah. Wabillahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ananda Ahmad Badri Dwi Arianto atas apa yang telah disampaikan beliau tentang kefadilahan atau afdol pembacaan Al-Quran, yang mana beliau tadi membawakan dua hadis Nabi yang berbunyi afdalu ibadati ummati qiraatul Quran, dan satu hadis lagi yang berbunyi man ta'allamal Quran wa khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu, yang mana mudah-mudahan kita semua yang mendengar apa yang telah disampaikan beliau dapat mengamalkan dan menglazimi bacaan Al-Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Dan umumnya kami ucapkan terima kasih kepada seluruh santri perwakilan dari masing-masing kelasnya, yang mana ceramah pada malam hari ini Masya Allah bagus-bagus sekali. Mudah-mudahan kedepannya bisa berkembang lebih baik lagi, dan terus semangat, jangan pantang menyerah. Kemudian lanjut kepada sesi kegiatan kita yang keempat, yakni pembacaan doa yang akan dibawakan qori kita. Waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyaratan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian kegiatan kita yang kelima, yaitu pembacaan hamdalah bersama-sama sekaligus menutup. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya selaku MC pada kegiatan malam hari ini mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada para audiens jika ada tersalah kata atau kekurangan di dalam penyampaian kegiatan. Saya ucapkan sampai jumpa di lain waktu. See you next time. Goodbye everybody. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum.